larangan tentang taklid, tetap memang tidak boleh kita taklid. Kita diperintahkan untuk ittiba, nggak boleh kita taklid. Dan di buku ini juga saya sudah jelaskan di dalam syarahnya supaya kita ini selamat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kemudian dia taklid, akhirnya dia sesat. Jadi beda antara taklid dengan ittiba, beda. Antum lihat di halaman 68 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perbedaan antara taklid dan ittiba dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ittiba adalah seorang mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Ittiba itu mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW. Kemudian ittiba menerima riwayat berdasarkan hujjah, sedangkan taklid menerima yang berdasarkan pemikiran logika semata. Itu taklid. Dikatakan juga oleh Imam Ibnu Khuwaiz Mindad Al-Maliki rahimahullah yang wafat tahun 390 Hijriah. Kata beliau, makna taklid secara syar'i adalah merujuk kepada perkataan yang tidak ada hujjah, tidak dalil dari orang yang mengatakannya. Dan makna ittiba mengikuti apa yang berdasarkan hujjah, dalil yang tetap. Ittiba diperkenankan dalam agama, namun taklid dilarang. Jadi definisi taklid adalah menerima pendapat orang lain tanpa dilandasi dengan dalil. Kemudian penjelasan tentang ini dalam kita beragama, ikuti dalil Quran, nggak boleh taklid. Adapun hadis Nabi SAW, al barakatu ma'a akabirihim, barokah bersama orang yang lebih tua, akabir yang lebih tua, yang lebih berilmu, yang lebih berpengalaman. Ini nggak bertentangan. Barokah bersama artinya kita duduk bersama mereka, bertanya kepada mereka yang lebih tahu tentang ilmu, lebih paham tentang ilmu, lebih pengalaman dalam dakwah, tanya. Tapi kita nggak taklid dan nggak fanatik. Nggak boleh taklid, nggak boleh fanatik. Kita mengikuti keterangan yang beliau sampaikan. Keberkahan itu bersama jelas yang lebih tua. Ini sabda Nabi SAW, al barakatu ma'akabirihim, barokah bersama yang lebih tua, yang lebih berilmu, yang lebih pengalaman. Itu barokah. Bab Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang sesat dan tentang khawarij. Nabi menyebutkan bagaimana? Hudathaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang masih muda-muda. Khawarij ini mereka hafal Quran, tapi masih muda-muda. Sufahaul ahlam, mereka orang-orang yang bodoh, muda umurnya dan bodoh. Jadi beda dengan orang-orang yang akabir, yang barokah ma'akabirin. Mereka lebih tahu tentang ilmu, lebih menguasai tentang ilmu, lebih menguasai dalil, kemudian juga lebih banyak pengalaman dalam dakwah. Kita boleh bertanya tentang pengalaman dalam dakwah, nggak ada masalah. Bukannya kita taklid, kan pengalaman itu penting juga, kita ngambil pelajaran bagaimana yang mereka alami dalam dakwah ini. Tapi kita tidak fanatik dan juga tidak taklid. Yang kita ikuti dalil yang disampaikan oleh beliau. Tapi kita berkumpul bersama orang-orang yang lebih tua, yang lebih pengalaman, berilmu, itu barokah. Kenapa barokah? Nabi yang bersabda sesuatu. Nabi, bukan ra'yu kita, bukan pendapat kita. Nabi SAW mengatakan al barakatu ma'akabiri, barokah bersama yang lebih tua. Kalau Nabi sudah sebutkan demikian, kita ikuti hadis Nabi SAW. Barokah berkumpul bersama yang lebih tua, bukan jalan sendiri. Ketika orang berjalan bersendiri dalam dakwah, yang banyak sesat. Kenapa? Yang akan timbul menurut dia, menurut pendapat saya, kan alangkah baiknya tanya dulu kepada yang lebih tua, atau kumpul bagaimana nih tentang pendapat ini, supaya apa? Supaya kita selamat. Kita ingin selamat dan kita ingin masuk surga, supaya kita nggak salah. Tentunya barokah bersama yang lebih tua, tentunya yang tahu tentang akidah yang benar, manhaj yang benar, pemahaman yang benar. Bukan barokah bersama yang tua, artinya orang-orang tua yang nggak ngerti apa-apa. Bukan nenek moyang, tadi sudah kita sebutkan, nggak boleh kita jadikan dalil nenek moyang. Barokah bersama yang tua artinya orang-orang yang alim, yang paham tentang Quran dan Sunnah, ala fahmi salaf, yang mereka sudah pengalaman dalam dakwah. Kita kumpul bersama mereka, itu manfaat. Kita petik ilmunya mereka, petik juga pengalaman mereka untuk dakwah kita. Ketika kita merasa bahwa kita lebih pintar, lebih alim, bersendiri, akhirnya yang terjadi sesat. Dan ini banyak.
Yang sudah diingatkan yang kemudian sesat, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kita ingin jalan terus di atas siratal mustaqim sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tapi tetap bukan berarti yang barokah itu, yang akabir itu berarti dia maksum, tidak. Mereka itu manusia, bisa salah. Tapi Nabi mengatakan untuk kumpul bersama mereka itu manfaat. Datangi mereka, duduk bersama mereka itu manfaat. Karena yang bersabda Rasulullah SAW, as-sadiqul muslim.